Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Rifki Ramadan di video yang selanjutnya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang reaksi hidrolisis dan estrifikasi. Di mana reaksi hidrolisis dan estrifikasi ini adalah kedua reaksi yang berhubungan antar satu sama lain. Seperti apa hubungannya? Silakan diperhatikan dan selamat menonton. Yang pertama, reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis pada dasarnya adalah suatu reaksi adisi air pada C karbonil atau karbon dengan ikatan rangkap 2 bersama oksigen dengan bantuan katalis asam basa atau enzim yang akan menghasilkan asam karboksilat. Pada video kali ini kita akan membahas dua macam reaksi, yaitu dua macam reaksi hidrolisis, yaitu reaksi hidrolisis ester dan juga reaksi hidrolisis amida. Namun produk yang dihasilkan, produk utamanya sama, yaitu berupa asam karboksilat. Nah, pada reaksi hidrolisis ester ini, prinsip umumnya adalah jika suatu ester direaksikan dengan air dengan bantuan katalis asam atau basa, maka akan menghasilkan asam karboksilat dengan produk samping berupa alkohol. Nah, karena reaksi ini bisa diperantarai oleh katalis asam dan basa, maka reaksi ini terbagi menjadi dua mekanisme, yaitu mekanisme dengan katalis asam dan mekanisme dengan katalis basa. Seperti apa? Kita simak videonya. Pada mekanisme dengan katalis asam, di sini saya akan menggunakan contoh ester berupa ini namanya metil asetat. Ya, metil asetat ini adalah suatu ester di mana kita tahu bahwa atom C pada karbonil ini bersifat parsial positif dan atom O ini bersifat parsial negatif. Nah, pada mekanisme dengan katalis asam ini kita memerlukan suatu asam kuat, yaitu berupa di sini H2SO4. Fungsi dari asam kuat ini adalah untuk memprotonasi atom C agar berubah menjadi suatu karbokation. Jadi, si atom oksigen parsial negatif ini akan menyerang H+ dari HSO4 yang bersifat positif mutlak. Maka akan terjadi protonasi sehingga akan terbentuk pula karbokation. Nah, kemudian setelah terbentuk karbokation ini, maka atom oksigen yang bersifat parsial negatif akan menyerang karbokation yang bersifat positif mutlak, sehingga akan menempel di sana, sehingga akan menghasilkan suatu produk berupa ini di sini posisinya H2O-nya atom H2O oksigennya plus, yaitu kelebihan tangan, maka kelebihan atom H ini akan diambil oleh HSO4- yang tadi ada. Jadi HSO4- ini akan mengambil atom hidrogen dari H2O yang menempel tadi, sehingga H ini akan keluar. Maka di sini ada tanda minus H. Nah, karena H-nya keluar, maka H yang keluar ini akan diambil lagi oleh atom oksigen pada CH3O yang sebelah kanan, yang ini. Jadi, atom O ini akan mengambil CH3 di sini. Sehingga yang H di H2O keluar dan H yang keluar tadi masuk lagi ke atom O di yang CH3O. Maka terbentuklah suatu produk lagi di mana O-nya ini masih positif, masih kelebihan tangan. Maka dengan ini si atom CH3OH ini akan berpisah sehingga akan membentuk CH3OH, yaitu metanol, dan juga asam karboksila, dan juga O-nya di sini karena si ininya putus, maka di sini O-nya menjadi plus, dan juga C-nya menjadi plus dan O-nya menjadi negatif. Nah, O-nya kenapa menjadi negatif? Karena atom H dari OH ini diambil oleh H2O. Sehingga di sini negatif, maka yang negatif ini akan mengisi tangan yang di C dan akan menghasilkan produk akhir berupa asam asetat dan juga metanol, beserta H3O+ dan HSO4-, di mana H3O+ dan HSO4- ini di luar akan bergabung menjadi H2SO4 dan juga H2O. Begitu. Jadi pada prinsipnya reaksi hidrolisis ester ini akan menghasilkan asam karboksilat, alkohol, dan juga masing-masing katalisnya akan kembali lagi H2SO4 dan juga menghasilkan air, yaitu H2O. Seperti itu mekanisme dengan asam.
katalis asam. Selanjutnya kita akan menjelaskan mekanisme dengan katalis basa. Di mana pada katalis basa ini kita tidak memerlukan lagi proses protonasi. Karena atom OH- pada basa ini akan langsung menyerang atom C yang berparsial positif. Sehingga akan langsung menempel seperti ini. Dan kemudian otomatis karena C-nya jadi kelebihan tangan, otomatis tangan C-nya jadi putus satu, sehingga akan menghasilkan O negatif di sini karbonilnya, dan si CH3O-nya akan putus. Nah, seperti ini. Sehingga akan menghasilkan asam asetat dan juga CH3O-. Nah, kemudian si CH3O- ini, O-nya ini akan mengambil atom H dari CH3COOH. Sehingga akan menghasilkan di sini ion asetat. Dan kemudian karena di sini O-nya masih minus, maka diperlukan penambahan asam yaitu berupa H3O+, sehingga akan menghasilkan CH3OH, CH3COOH maksudnya, plus CH3OH atau asam asetat dan juga etanol. Seperti itu. Itu untuk mekanisme reaksi dari hidrolisis ester dengan asam atau basa. Kemudian reaksi hidrolisis kedua yang akan kita bahas saat ini adalah reaksi hidrolisis amida. Di mana reaksi hidrolisis amida ini pada prinsipnya adalah suatu amida atau RCONH2 jika dihidrolisis dengan bantuan katalis asam atau basa akan menghasilkan CH3 akan menghasilkan asam karboksilat dan amonia. Seperti mekanisme hidrolisis ester, maka hidrolisis amida ini terbagi menjadi dua, yaitu mekanisme dengan katalis asam dan juga mekanisme dengan katalis basa. Pada prinsipnya sama, yaitu atom oksigen ini akan menyerang atom oksigen yang berparsial negatif ini akan menyerang atom H+ yang dia asam kuat, HH-nya gitu. Jadi akan memprotonasi terlebih dahulu sehingga tangannya lepas satu, maka akan terbentuk karbokation. Karbokation ini akan langsung diserang oleh atom oksigen pada H2O sehingga akan menempel seperti ini, menghasilkan H2O, menghasilkan oksigen yang masih mempunyai kelebihan tangan atau plus, dan si H dari H2O ini akan ditarik oleh HSO4- sehingga H-nya keluar atau minus H, dan H yang keluar ini akan ditarik oleh atom N dari NH2 sehingga H yang ini jadi masuk lagi ke NH2. Sehingga si NH2 ini kan jadi NH3+ karena dia kelebihan tangan satu, maka akan lepas. Dan kemudian atom OH ini juga ditarik oleh H2O sehingga akan menghasilkan CH3CO, CO-, COOH- dan juga plus NH3. Dan atom O- ini akan masuk ke C+ menggantikan tangan sehingga akan menghasilkan CH3COOH plus NH3 plus H3O+ dan HSO4-, di mana H3O+ dan HSO4- ini akan bereaksi menjadi H2SO4 dan juga H2O. Seperti itu. Kemudian selanjutnya pada mekanisme dengan katalis basa sama dengan asam karboksilat tadi, yaitu atom OH- ini akan menyerang atom C karbonil yang bersifat parsial positif. Sehingga tangan C karbonil ini akan lepas sehingga menjadi O-. Kemudian NH2 ini akan lepas dan juga CO ini akan atom O- ini akan mengisi tangan O yang kosong sehingga akan terbentuk CH3COOH dan NH2-. Dan karena NH2 ini masih minus, NH2- ini akan menyerang atom H dari OH sehingga akan terbentuk CH3COO- dan juga NH3. Kemudian CH3COO- ini O-nya akan ditambahkan asam atau H3O+, dan O- ini akan menyerang asam sehingga akan menghasilkan CH3COOH atau asam asetat dan NH3 atau amonia. Seperti itu. Itu untuk reaksi hidrolisis. Nah, sekarang untuk reaksi esterifikasi. Pada dasarnya, reaksi esterifikasi ini merupakan reaksi pembentukan senyawa ester dari asam karboksilat dengan katalis asam basa maupun enzim. Dan reaksi esterifikasi ini merupakan kebalikan dari reaksi hidrolisis. Kenapa disebut kebalikan? Kan kalau tadi reaksi hidrolisis itu kan dari ester ke asam karboksilat dengan katalis H2O.
dengan katalis H2O dan menghasilkan alkohol. Sementara kalau ini asam karboksilat plus alkohol dengan katalis asam atau basa akan menghasilkan ester dengan H2O, begitu gampangnya. Contoh reaksi esterifikasi yang sangat penting dan sangat di Contoh reaksi esterifikasi yang sangat diperlukan pada industri farmasi adalah pembuatan asam salisilat dari anhidrida asetat dengan katalis H3PO4 akan menghasilkan aspirin dan asam asetat. Baik, mungkin sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.